Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mengupdate konten di playlist kelas 12 semester 2 ya. Jangan lupa like, share dan tentu saja subscribe. Oke, kita mulai. Oke, pada pertemuan ini kita akan bahas soal-soal tentang radiasi benda hitam ya. Soal nomor satu, sebuah pelat baja tipis berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm dipanaskan dalam suatu tungku sehingga suhunya mencapai ini ya. Jadi sisi dari plat ini panjangnya adalah 10 cm atau 0,1 meter begitu ya. Sedangkan plat ini dipanaskan hingga mencapai suhu 727 derajat Celcius ya. Nah, laju rata-rata energi radiasi dalam satuan watt jika plat tersebut dianggap sebagai benda hitam adalah kita ingat dulu nih persamaan radiasi benda hitam ya. Dimulai dari intensitas total dulu ya. Intensitas total, ya intensitas itu adalah daya ya. Daya per luas ya. Nah, rumusnya untuk radiasi benda hitam itu adalah koefisien emisivitas kali konstanta Stephen Boltzmann kali suhu mutlak pangkat 4. Suhu mutlak ini dalam satuan Kelvin ya. Nah, daya itu disebut juga laju energi, satuannya watt ya, karena rumusnya energi bagi waktu. Nah, ini yang kita mau cari ya. Maka persamaan ini bisa kita jadikan menjadi daya atau laju energi adalah kali konstanta Stephen Boltzmann kali suhu mutlak pangkat 4 kali luas ya, luas area pancaran gelombang elektromagnetik yang tentu saja sesuai dengan permukaan benda yang memancarkan radiasi tersebut ya. Nah, maka kita cari dulu nih si A-nya. A ini ya, dari sini kan kita bisa dapat A-nya ya. Nah, ini 0,1 meter kuadrat ya di pangkat 2 karena persegi ya, adalah ya 0,01 ya meter kuadrat, atau kalau kita tulis dalam bentuk lain 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat. Ini A-nya. Oke. Nah, suhu kita harus ubah juga nih ke dalam Kelvin ya, karena itu T pangkat 4 suhu mutlak dalam satuan Kelvin ya. Jadi 727 tambah ya 273 ya. 273. Maka ini menjadi ya berapa ini? 1000 ya. 1000 ya. 1000 Kelvin atau 10 pangkat 3 derajat Kelvin ya. Awas, penulisan Kelvin itu tidak ada tanda derajat di atas meskipun tetap dibaca derajat Kelvin ya. Dah, sekarang kita ya lanjutkan persamaan daya ini. Jadi ini yang kita mau cari ya. Nah, berapa koefisien emisivitas E ini? Ini nilainya kurang dari atau sama dengan 1. Kalau dianggap benda hitam atau dianggap benda hitam sempurna, maka E-nya sama dengan 1. Nah, ini benda dianggap benda hitam ini atau dianggap benda hitam sempurna. Maka E-nya 1 kali ya, apa sih benda hitam sempurna? Benda hitam sempurna itu adalah benda yang bisa menyerap semua radiasi yang mengenainya secara keseluruhan dan bisa memancarkan semua radiasi yang ada padanya tanpa terkecuali ya. Oke. Nah, konstanta Stephen Boltzmann, nah ini adik-adik harus ingat nih, ini agak mudah dihafal ya. Jadi kali 5,67 kali 10 pangkat negatif 8. Nah, nilainya dekat-dekat itu ya. 5,67 kali 10 pangkat negatif 8, 5,678. Nah, begitu. 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 kali suhu mutlak pangkat 4. Oh, 10 pangkat 3 ini pangkat 4 ya. Pangkat 4 ya kali nih 10 pangkat 10 pangkat negatif 2 ya. Nah, maka sorry. Ya, begitu ya. Nah, ini tinggal kita hitung
secara matematis biasa ya. Di 5,67 ya, ini kali, nah ini dulu nih kita selesaikan ya. Jadi 10 pangkat negatif 10 ya. Terus kali 10 pangkat 4 kali 3 12 ya. Maka ini sama dengan 5,67 kali ya 10 pangkat 2 watt, atau sama dengan 567 watt ya. Jadi ini kita tambah opsi F, 567 ya. Ini jawabannya. Oke. Nomor berikutnya, nomor 2 ya. Banyaknya foton yang dipancarkan sebuah lampu natrium 20 watt berwarna kuning dengan panjang gelombang ya. Jadi daya yang dipancarkan ini adalah 20 watt begitu. Daya lampu natrium ya, 20 watt. Kemudian panjang gelombang ya yang dipancarkan itu adalah 589 nanometer ya. Nanometer. Oke, kita cari apa? Banyaknya foton. Nah, ya. Kita tahu ya, kita punya persamaan ya di uh, teori kuantum Planck, E sama dengan NHF ya. N ini banyak foton, F adalah konstanta Planck, H adalah konstanta Planck, F adalah frekuensi ya foton tersebut atau frekuensi ya yang dipancarkan tersebut. Nah, ya kita mau cari N ya. Nah, maka kalau begitu ya, tadi ya bahwa daya itu adalah energi yang dipancarkan tiap detik. Energi yang dipancarkan tiap detik. Jadi kalau sebuah lampu ya natrium itu ya 20 watt ya setiap detik begitu ya, 20 watt setiap detik. Nah, maka dari sini ya kita bisa hitung energi itu adalah daya kali waktu ya, begitu ya. Nah, ini kita ganti daya kali waktu, NHF ya. Dayanya itu adalah 20 watt, waktunya ya 1 detik ya, karena setiap detik kan. Nah, konstanta Boltzmann adik-adik harus ingat itu nilainya ya sekitar 6, ya 63 ya, kira sekitaran itu 6,63 ya kali 10 pangkat min 34. Nah, kali frekuensi. Nah, frekuensi kita cari dulu nih frekuensinya. Ini kita bisa pakai yang ini ya. Frekuensi itu adalah ya, gini aja. C itu adalah lambda F ya. Maka frekuensi adalah ya C per lambda. Nah, C itu 3 kali 10 pangkat 8 per lambda itu harus dalam meter ya. Nah, ini kalau dalam meter itu nano 10 pangkat negatif berapa ya? Nah, ini ada, kalau ada meter, terus nanti di sini ada milimeter, ada mili ya. Ini meter, ada milimeter, setelah itu nanti ini 10 pangkat 3 ya, turun lagi, setelah itu ada mikrometer ya. Mikrometer, baru nanometer. Nanti di bawah ada pikometer lagi ya. Jadi kalau di sini 10 pangkat 3, 10 pangkat 6, 10 pangkat 9 begitu ya. Oke, maka ini kita jadikan ke meter, jadi bagi 10 pangkat 9. Di 589 kali 10 pangkat negatif 9 ya, meter. Nah, ini menjadi 3 per 589 begitu, kali ya 8 kurang negatif 9 ya, sama dengan 8 tambah 9 ya. Oke, sama dengan 10 pangkat 17. Nah, begitu.
Jadi ya, kita dapatkan F-nya 3/589 kali 10 pangkat 17. Nah, ya. Oke, maka N ya, kita sudah bisa cari N-nya, banyaknya foton ya. N sama dengan, nah itu dia, 20 per semua ini ya, per semua ini. Oke. Nah, itu kita bisa cari dulu nih, 6,63 kali 3 bagi 589. Gitu kan? Jadi 6,63 ya kali 3 ya kan? Kemudian bagi 589. Nah, itu hasilnya sekitar ya 0,0 ya 3 4 atau ya 34. Nah, kira-kira gitu. Mendekati itu ya, 0,034. Nah, ini tinggal faktor pengalinya nih, kali 10. Ini negatif 34 tambah 17 ya, adalah negatif 17. Oke. Nah, maka ini ya sama dengan 20 per 0,034 kali 10 pangkat 17. Oke, maka N banyaknya foton 20 bagi 0,034. Nah, hasilnya adalah 588 ya. 588 kali 10 pangkat 17. Ya, ini tentu sudah pakai nilai pendekatan ya, karena tadi banyak yang kita bulatkan. Oke, kalau kita mau tulis dalam notasi ilmiah, ini banyaknya foton ya. Kalau kita mau tulis dalam notasi ilmiah, maka gitu ya. 5,88 ya kali 10 pangkat ya 19 begitu ya, foton. Nah, di jawabannya ya yang mendekati dengan ini ya adalah B ya. Karena tadi sudah banyak yang kita bulatkan. Soal berikutnya, perbandingan energi radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sama pada suhu nih. Ya, jadi T1-nya adalah ya 127 derajat Celcius atau 127 ya tambah 273 ya. Maka ini sama dengan 400 ya. Ya, 400 Kelvin ya. Nah, sedangkan T2-nya 527 derajat Celcius sama dengan 527 tambah 273. Dah, maka ini hasilnya adalah ya 800 ya. 800 Kelvin. Oke, kita mau bandingkan energi yang dipancarkan benda. Jadi energi yang dipancarkan benda pada suhu T1 ini kita misalkan E1, pada T2 misalkan E2, dan E1 banding E2 yang kita mau cari. Oke, kita ingat lagi persamaan tadi ya, kaitannya dengan suhu tadi ya, bahwa I itu adalah P per A adalah E sigma ya T pangkat 4. Nah, di mana P itu adalah A E sigma T pangkat 4. P itu adalah apa tadi? E per T ya. E per T ya. A E sigma T pangkat 4. Maka E adalah A E sigma T pangkat 4 kali waktu. Nah, ini kaitannya antara energi dan suhu. Oke, kalau bendanya sama, ini bendanya sama nih, maka tentu A-nya sama, E-nya sama. Ya, terus konstanta Stephen-Boltzmann juga tentu sama karena dia konstanta. Nah, kalau kita bandingkan juga pada waktu yang sama, ya ini sama juga. Maka yang variabel itu hanya E ya dan T pangkat 4. Ini yang variabel. Yang lainnya semua tetapan. Maka kalau kita mau bandingkan tinggal kita buat gini, E1 per E2 itu sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4. Karena tadi semuanya tetapan, nanti akan saling mencoret juga kan.
Nah, ini menjadi ya T1 per T2 pangkat 4. Nah, bisa kita buat gini. T1-nya adalah 400 per T2-nya 800 pangkat 4 ya. Oke, ini menjadi berapa? Setengah ya. Setengah ya. Setengah pangkat 4. Hasilnya adalah 1 per ya. Nah, 2 pangkat 4 itu berapa? 4 kali 4 ya. 4 kali 4 ya. Di 16 ya. 1/16. Nah, D jawabannya. Nomor berikutnya, sebuah lampu pijar terbuat dari baja memancarkan energi dengan intensitas maksimum. Awas, ini intensitasnya maksimum ya. Dan pada intensitas maksimum itu panjang gelombangnya 5000 angstrom. Suhu sumber cahaya tersebut adalah, nah ini menarik ini. Kalau kita ada benda memancarkan gelombang elektromagnetik dan kita tahu kapan intensitasnya maksimum ya, dan pada saat intensitas maksimum itu kita hitung panjang gelombangnya berapa, maka dengan variabel itu saja ya, panjang gelombang saat intensitas benda itu maksimum, saat intensitas radiasinya maksimum maksudnya ya, panjang gelombang saat intensitas radiasinya maksimum, maka kita bisa tahu tuh suhu bendanya tanpa perlu kita mengukur langsung suhu bendanya di permukaan benda itu. Kita cukup tahu saja panjang gelombang saat intensitas radiasinya maksimum, maka kita bisa tahu panjang suhu benda itu berapa. Inilah yang diperkenalkan ya, atau yang kita kenal sebagai hukum pergeseran Wien, di mana dirumuskan dengan panjang gelombang saat intensitasnya maksimum kali suhu benda ya, tentu dalam Kelvin, ini sama dengan konstanta Wien. Konstanta Wien itu sekitar 2,898 kali 10 pangkat negatif 3 ya. Nah, jadi kita tahu nih panjang gelombang saat intensitas maksimum ya. Maka kita bikin persamaannya lambda m kali T itu sama dengan konstanta Wien sesuai hukum pergeseran Wien. Maka kalau kita cari suhunya, T sama dengan ya C 2,898 kali 10 pangkat negatif 3 per panjang gelombang. Panjang gelombangnya ini harus dalam meter ya. 1 angstrom itu kita tahu adalah 10 pangkat negatif 10 meter. Oke, maka kalau 5000 angstrom ya, ini kita tulis dulu 5000 angstrom ya. Kalau 5000 angstrom kalau dijadikan meter tinggal kali 10 pangkat negatif 10 meter. Dah, maka ini menjadi 2,898 per 5 kali ya. Ini kalau faktor penggaliannya kita selesaikan semua ya. Ini dulu ya, negatif 3 kurang 3 ya, jadi negatif 6 ya. Jadi ini 10 pangkat negatif 6 per 10 pangkat negatif 10 begitu ya. Nah, 2,898 bagi 5, 2,898 bagi 5 ya. Itu sekitar hasilnya adalah 0,5796 kali 10 ya. Negatif 6 kurang negatif 10, negatif 6 tambah 10 ya, sama dengan 4 ya, pangkat 4. Dah, maka ini sama dengan ya, ini Kelvin ya. Kalau kita hilangkan pangkat 4-nya ya 0,5796 kali 10.000 ya, di 5796 Kelvin. Oh, opsinya dalam Celcius. Opsinya dalam Celcius ya, tinggal kita 5796 kurang 273 begitu kan. Maka ini hasilnya adalah 5523 ya. 5523 derajat Celcius. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya, panjang gelombang cahaya tampak. Nah, ini cahaya tampaknya salah satu spektrum gelombang elektromagnetik. Kita tahu spektrum gelombang elektromagnetik itu ada banyak ya.
ada UV ya, ada inframerah, ada sinar X, sinar gamma, macam-macam ya. Ada ultraviolet ya, ada gelombang radio. Nah, ini cahaya tampak salah satunya, disebut cahaya tampak karena memang dia tampak oleh mata. Panjang gelombangnya 5000 angstrom. Maka energi fotonnya itu berapa? Ini tentu kita pakai persamaan teori kuantum Planck sama dengan ya NHF ya, NHF ya. NHF. Nah, ini energi fotonnya ini yang dimaksud energi untuk satu foton ya. Kalau satu foton N-nya 1, ya maka tinggal HF saja. Nah, H-nya konstanta Planck ya, konstanta Planck tadi 6,62 ya, 6 kali 10 pangkat negatif 34 kali frekuensi. Nah, ini kita cari dulu frekuensinya nih. Ya, tadi C sama dengan lambda F. Maka F sama dengan C per lambda. 3 kali 10 pangkat 8 per panjang gelombangnya ini kita ubah ke meter. Ini seperti tadi ya. 5 kali 10 pangkat 3 begitu ya. Kemudian ini 5000 angstrom ke meter jadi 10 pangkat negatif kali 10 pangkat negatif 10 ya. Maka frekuensinya 3 per 5 ya. Kali ini 10 pangkat 8 kurang 3, 5 per 10 negatif 10 ya. 3 bagi 5 itu 0,6 ya. Kali ini 5 jadi 10 pangkat 15 ya. Oke. 10 pangkat 15 ya Hertz. Nah, maka ini menjadi ya 6,626 kali 10 pangkat negatif 34 kali frekuensinya 0,6 kali 10 pangkat 15 ya. Nah, ini kali 0,6 ya. Itu hasilnya adalah 3,9756 kali, nah ini 10 ya, negatif berapa ini ya, 19 ya, negatif 19 ya, joule 3,9. Oh, ini nih yang dekat ya, jawabannya adalah B.